Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bongkah. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini saya ingin menjawab pertanyaan rekan kita Dita Mita yang bertanya pada konten 2 hari atau 3 hari sebelumnya, masa iya si Om daunnya 21 daun. Baiklah teman-teman, saya memaklumi teman-teman ya, karena ini efek kamera di video teman-teman, bisa saja saya salah menghitung ataupun mengada-gada ya teman-teman ya. Untuk itu saya akan menghitung daun ini 21 benar 21 daun ataupun hanya bohong-bohongan teman-teman ya, atau saya salah hitung. Dan saya memaklumi subscriber atau penonton saya yang sepertinya tidak percaya teman-teman, karena ini saya masih pemula membuat konten tentang bonsai kelapa, dan saya memaklumi teman-teman ya. Namun untuk membuktikan bahwa saya tidak mengedit dan tidak mengada-ada ya teman-teman ya, ini akan saya hitung namun dengan cara langsung di pruning ya teman-teman ya. Namun karena jika saya hitung di sini teman-teman, bisa saja saya mengakalinya ataupun saya sengaja menempel. Ini bisa saja kita tempel teman-teman ya, dan akan saya buktikan teman-teman bahwasanya ini daun yang ada ini bukan tempelan untuk modifikasi ataupun kreasi teman-teman ya. Akan saya pruning satu persatu, sekalian kita menghitung benar apa tidak bonsai kelapa ini berdaun 21 teman-teman ya. Dan jika dia benar berdaun 21, saya klaim ini bonsai kelapa paling rimbun yang ada di Indonesia teman-teman ya. Dan bahkan jika saya belum pernah melihat teman-teman ada bonsai kelapa 21 daun sekedar ini teman-teman ya, bahkan di dunia teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk itu saya mohon dukungannya agar channel saya berkembang teman-teman ya. Untuk itu kita mulai mempruningan teman-teman ya, dan akan saya perlihatkan bahwa daun yang saya pruning itu adalah asli teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa asli apa tidaknya pelepah yang saya pruning ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang paling mudah terlebih dulu teman-teman. Nih dari yang paling dekat ini teman-teman, dan sekalian kita akan ekspos bonggol teman-teman ya. Mohon hati-hati, ini hati-hati teman-teman, jangan sampai terlalu menggoyang pelepah ini agar pangkal nutrisi tidak goyang juga teman-teman ya. Satu teman-teman, ini asli bukan tempelan teman-teman ya. Terlihat ini pangkalnya masih terlihat putih satu. Ini yang di bawah ini lagi teman-teman, ini masih ada yang di bawah nih. Hati teman-teman, jangan terlalu menggoyang. Dua masih nampak ya, aslinya bukan tempelan ya teman-teman. Dua, tiga teman-teman, ini pangkalnya masih putih nih teman. Tiga, ini kita buang juga teman-teman. Empat, asli teman-teman ya, bukan bekas tempelan ini. Empat teman-teman ya, kita pindah ke sini teman-teman. Lima, asli teman-teman ya. Enam, lihat teman-teman, bekas tempelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah 6 teman-teman ya. Nah, di sini yang gampang teman-teman. 7, astaga kena akaran teman. 7, 8 teman-teman. Lagi teman. 9, sedikit sempit teman. 10, ini sudah mengering teman. 9, ini sudah mengering teman-teman ya. 9, 10,
10 teman-teman. 11. Kita lihat teman-teman ya, 11 ini masih rusak nih teman. 11. 12 teman-teman ya, 12. 13. Masih bersih teman-teman ya, 13. Mana lagi kita pruning teman-teman, 13. Coba kita lihat dulu kondisinya teman-teman ya. 13 dan ini masih tertinggal berapa teman-teman? 13. 1 2 3 4 teman-teman ya. 5 ini, 5 teman-teman nih, kira-kira 5 6 7 8. Nah, 8 daun yang tinggal teman-teman ya. Jelas teman-teman ya. 1 2 3 teman-teman ya. 4 teman-teman. Nah ini yang kelima teman-teman ya. 5 6 7 8 dengan pucuk ini yang akan mekar teman-teman ya. 8 daun yang tinggal dan kita hitung yang sudah kita pruning teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tambah 8 12 13 ini satu teman, sorry teman. Nah, ini satu 13 tambah 8 21 betul teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 teman-teman ya, sudah kita pruning dan tersisa 8 daun. Itu artinya betul 21 ya. Nah, saya hitung sekali lagi teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dengan yang terbaru teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tidak mungkin saya akan mengakali ataupun mengedit-edit teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Semoga rekan kita di Tamita bisa ya puas teman-teman ya, yakin bahwa ini benar 21 daun. Dan saya klaim ini bonsai kelapa paling rimbun dan paling kerdil yang pernah ada teman-teman ya. Jika ada yang lebih dari 21 daun teman-teman, saya ingin melihat videonya dan saya ingin melihat ukurannya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, meskipun saya masih pemula membuat konten ya teman-teman ya, namun untuk membuat bonsai saya sudah beberapa tahun ini membuat bonsai teman-teman ya. Dan bahkan ada daun saya bonsai kelapa saya yang sudah berumur 5 tahun. Namun jika nanti ini bahan-bahan yang saya buat ini teman-teman, insya Allah teman-teman masih akan bisa melihatnya beberapa tahun kemudian tanpa ada perubahan bahan teman-teman ya. Maksudnya tanpa ditukar-tukar. Ini insya Allah teman-teman akan masih bisa melihat 2-3 tahun ke depan. Jika umur saya panjang mungkin sampai 5 tahun 6 tahun ke depan, ini masih akan bisa teman-teman lihat karena saya memprogram dari awal masih menggunakan habitatnya teman-teman ya. Ini saya masih menggunakan sabutnya sebagai nutrisi eksklusif tunas kelapa ini teman-teman ya. Jika teman-teman dari awal sudah membuang sabut ini teman-teman ya, sebelum akar serabut tumbuh, teman-teman sudah membuang sabut kelapa ini 90% teman-teman tidak akan bisa membuat bonsai kelapa ini hingga berdaun seperti ini teman-teman ya. Apalagi dia dipertahankan dengan 21 daun. Dengan teman-teman sudah membuang seluruh sabut ini sabut baru saya kopek ini teman-teman. Ini ada 3 bagian kosong, ini baru saya kopek saat dia berumur 7 bulan teman-teman ya. Dari saya pertama mendapatkan dua daun teman-teman ya, 1 daun mekar dan 1 daun kuncup, itu masih saya pergunakan sabut kelapa ini. Dan saya hanya membuang bagian atas ini teman-teman agar kelapa ini ditunjang dengan sabutnya, tidak mengandalkan 100% dari batoknya. Jika teman-teman
program bonsai kelapa ini dari batok. Awalnya batok sudah dikupas. 90% teman-teman tidak akan dapat bonsai kelapa yang seperti ini teman-teman ya. Dan ini sudah bukan lagi tunas kelapa teman-teman, meskipun masih ada ini daun pemulanya masih ada. Ini dia sudah belajar menjadi pohon kelapa teman-teman ya, bukan lagi tunas kelapa yang dipercantik. Dan ini teman-teman, ini saya tunjukkan teman-teman, ini saya sekalian mengaduk ini tunas kelapa saya yang saya program dari pertama dapat teman-teman. Saya tidak menetaskan, saya mendapatkan daun ini, daun pertama ini mekar, baru mekar, dan daun keduanya ini baru akan masih kuncup teman-teman ya, sekitar 1 daun, itu artinya sekitar umur 1 bulan teman-teman ya. Dan ini saya sudah merawatnya selama kurang dari 4 bulan sedikit teman-teman ya, itu artinya ini kurang lebih umurnya 5 bulan dari dia menetas di alam teman-teman ya. Dan kita hitung daunnya teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan bakal daun terbaru ini yang akan tumbuh teman-teman ya. Namun ini saya awalnya tidak membuang sabut teman-teman, dan ini saya awalnya juga tidak mengkerdilkan daun ini dengan cara sayat mawar teman-teman ya. Saya menjaga pertumbuhan akar dan batang agar tetap maksimal. Ini bisa kita bersihkan sedikit teman-teman. Dan ini jika kita ingin mengkerdilkan daun teman-teman, kita mesti menyayat ekstrim seperti ini teman-teman ya, agar pelepah mekar, daun kerdil teman-teman ya. Sebenarnya saya tidak style saya tidak mengkerdilkan daun dari dini karena saya menjaga bonggol dan akar teman-teman ya. Namun karena saya lihat di media sosial banyak orang yang mengkerdilkan daun dari dini, saya coba juga teman-teman ya, dengan risiko bonggol tidak akan terlalu membesar teman-teman ya, kecuali kita merimbunkannya. Astaga, ini tercabut teman-teman, ayah sudah bisa kita cabut teman-teman ya. Nah, beginilah style Eko Dharma Putra membuat bonsai kelapa teman-teman ya. Pelepah ini tidak kuncup seperti jamur ya teman-teman, agar terlihat indah dan sedikit berbeda teman-teman ya, tidak mainstream kata orang teman-teman. Jika melihat pohon kelapa, tunas kelapa itu hanya berdaun 2 dan 3, sepertinya sangat lucu ya teman-teman. Dan melihat pelepah ini kuncup saja teman-teman. Kita lihat pohon kelapa di alam itu teman-teman, pelepahnya itu mekar teman-teman, mekar dan rimbun. Nah, itu kata orang Minang, alam tak kambang menjadi guru teman-teman ya. Kita lihat kondisi pohon kelapa di alam seperti itu. Kita membuatnya di pot mini, dan kita membuat bonsai, kita minimal kita tiru teman-teman ya, pohon asli kelapa ini rimbun. Oke teman-teman, segitu dulu atas jawaban pertanyaan saudari Dita Mita. Dan ini akar masih saya akan ground teman-teman ya. Ini ada sedikit akar serabut. Ini belum akan saya bersihkan teman-teman, karena saya masih ingin menjaga pertumbuhan agar tetap subur ke depan, agar bahan ini awet, tahan lama dan kuat teman-teman ya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaannya saudari Dita Mita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.